Suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dari definisi tersebut, maka kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Kerangka konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tidak. Kebutuhan kerangka konseptual 1. Kerangka konseptual akan meningkat pemahaman dan keyakinan pemakaian laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. 2. Kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik akan membuat profesi mampu lebih cepat memecahkan masalah praktis yang baru dan sedang berkembang dengan mengacu pada kerangka teori dasar yang ada. Tujuan kerangka konseptual 1. Membantu Dewan Standar Akuntansi Internasional untuk mengembangkan standar IFRS berdasarkan konsep yang konsisten. 2. Membantu penyusun untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar. Ini berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain. 3. Membantu semua pihak untuk memahami dan menafsirkan standar kerangka. Ini menetapkan suatu konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan bagi para pengguna laporan. Kerangka konseptual IFRS. Kerangka konseptual menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS terbagi menjadi 3 level. 1. First level atau Basic Objective, tujuan laporan keuangan. Memberi informasi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi investor sekarang dan investor potensial, lenders dan kreditur lain dalam pengambilan keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. 2. Second level atau karakteristik keuangan dan unsur laporan keuangan. International Accounting Standard Board atau IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi untuk membedakan informasi yang lebih baik dan informasi inferior atau kurang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. 3. Third level Recognition, Measurement, and Disclosure Concept. 1. Asumsi dasar economic entity. Perusahaan merupakan sebuah entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan milik bisnis lainnya. Going concern. Perusahaan dianggap sebagai entitas yang memiliki kelangsungan hidup berkelanjutan sehingga perencanaan untuk penyusunan laporan keuangan masa kini dan masa mendatang dilaksanakan terus-menerus. Monetary unit. Uang adalah common denominator. Prinsip dasar akuntansi. 1. Measurement. Cost adalah penyajian secara wajar atas jumlah yang dibayarkan untuk barang yang diterima. Fair value. Jumlah nilai aset yang dapat ditukar antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan bersedia dalam arm's length transaction. Revenue recognition. Pendapatan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke dalam perusahaan dan pengukuran dilakukan secara andal. Constraint. Biaya penyediaan informasi mempertimbangkan manfaat yang diperoleh. Materialitas. Suatu item dianggap material jika dimasukkannya atau kelalaian memasukkannya akan mempengaruhi atau mengubah nilai orang yang menggunakan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual laporan keuangan adalah seperangkat prinsip, konsep, dan panduan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Ini mencakup tujuan laporan keuangan, kualitatif karakteristik informasi keuangan, elemen laporan keuangan, serta prinsip pengakuan pengukuran dan penyajian. Tujuannya adalah untuk menyediakan dasar yang konsisten untuk menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, serta dapat dipahami oleh pengguna. Kerangka konseptual menyediakan landasan bagi standar yang
1. Meningkatkan transparansi dengan meningkatkan komparabilitas internasional dan kualitas informasi keuangan, memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. 2. Memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan pihak yang mempercayakan uangnya, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban manajemen. Standar berdasarkan kerangka konseptual juga penting bagi regulator di seluruh dunia. 3. Mendorong efisiensi ekonomi dengan membantu investor mengidentifikasi peluang dan risiko global yang dapat meningkatkan alokasi modal. Standar berdasarkan kerangka konseptual juga dapat menurunkan biaya modal dan biaya pelaporan internasional dengan menggunakan bahasa akuntansi yang konsisten dan dapat dipercaya. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LK syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah seperangkat prinsip, konsep, dan panduan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah. KDPP-LK syariah menyangkut prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan syariah, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan yang konsisten dan jelas bagi entitas yang mengadopsi prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh pengguna, termasuk investor, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Beberapa prinsip transaksi syariah yang umumnya ditekankan dalam ekonomi Islam meliputi: 1. Keadilan. Transaksi harus dilakukan secara adil dan tanpa penindasan terhadap pihak yang terlibat. 2. Ketentuan harga yang jelas. Harga dan syarat-syarat transaksi harus jelas dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. 3. Hindaran dari ribawi. Transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga dihindari karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, hindaran dari gharar dan maisir. Gharar atau ketidakpastian berlebihan dan maisir atau perjudian dihindari dalam transaksi untuk meminimalkan risiko dan memastikan keadilan. 5. Ketaatan terhadap syariat. Transaksi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur aspek-aspek tertentu seperti zakat, hukum waris, dan larangan atas transaksi yang haram. Yang keenam, penghindaran dari suku bunga. Transaksi perbankan dan keuangan harus dilakukan tanpa menggunakan suku bunga dan mengadopsi prinsip keuntungan bersama dalam pembagian risiko dan laba. Yang keenam, ketaatan terhadap hukum kontrak. Transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku dalam syariah, termasuk kepatuhan terhadap kesepakatan yang dibuat.